Oke, selamat sore, selamat malam semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro yang kedua. Hari ini jangan di skip-skip. Saya akan memberikan pencerahan pengarahan mengenai dengan berkutakannya perekonomian global yang bikin pusing kepala. Arahnya mau kemana? Pokoknya lagi gunjang-ganjing langit kelap-kelap awet gandrung begitu kalau cara wayang ya. Pokoknya bikin pusing kepala. Kita sikapi bersama, ambil apa langkah-langkah kita yang perlu kita ambil dalam investasi kripto ini. Yang jelas saya akan jelaskan di sini berbagai macam berita yang terlalu umbrus, tahu nggak umbrus? Umbrus-umbrusan pokoknya kacau balau arahnya akan kemana politik geopolitik global secara ekonomi ini. Wah, pokoknya betul-betul saya terawang, saya semedi 1 bulan ini harusnya. Mati kali. Ya, pokoknya di sini gunggung keprok apa adanya yang mau masuk tombol gabung murah tinggal gabung aja di ini kok gampang klik saja di ini nanti kalau ada yang komen-komen secara ingin detail di YouTube saya males membahasnya langsung aja dibahas melalui WA, telepon, Telegram apa mau lo minta pembahasan apa sakupas tuntas sama lo nya aja juga sakupas ya. Semua saya ajarkan di sini nggak tipu-tipu lunci apaan lunci koin kasus lagi-lagi lunci Shiba lagi sudah cuan di Shiba udah ya sudah ganti yang baru. Ini Bitcoin kemarin sempat turun daripada 800 juta kemudian sudah ngetrail lagi loncat lagi yang mana bisa dikatakan perbankan yang lain pada ngiri ya anak buah daripada anak-anak perusahaannya BlackRock kan banyak sekali JP Morgan namanya dedengkotnya kepala sukunya sudah masuk BTC yang lain juga akan ngikut jualan ETF dong. Jadi luar biasa ini BTC ke depan akan diangkat setinggi-tingginya itu bisa jadi bukan omongan isapan jempol belaka, betul-betul larinya akan ke kripto. Pokoknya dengan US itu dengan apa namanya data kebun sapi, bukan kebun sapi Mas Bro apa CPI ya tahu Mbah PI ya. Data-data goblok semua kok. Semua dimanipulasi, nggak ada yang becus, semua bisa dibeli data-data di sana, nggak ada ngaruh sekarang CPI kebun sapi dengan kripto nggak ada pengaruh. Sekarang udah digeser semua. Pengaruhnya ETF support yang akan berebutan dengan halving BTC akan terbang yang luar biasa karena sekarang sudah diprediksi bahwa akan longsor hancur yang penambang Bitcoin dengan mesin lama nggak akan menghasilkan dengan biaya yang tinggi yang mana block rewardnya juga akan dipotong 50% sedangkan permintaan demand dengan yang mau masuk ETF support ini gila-gilaan tahun ini tahun keberkahan tahun cuan yang luar biasa semua masuk institusi masuk uangnya akan gemblung masuk ke situ semua bahkan GBTC dikonversi ke ETF support juga emas juga pada lari ke situ BTC akan terbang yang luar biasa tapi kita akan juga melihat nanti beberapa berita yang juga cukup konyol menurut saya arahnya Amerika itu kan sebetulnya kan sudah bangkrut konyol yang mana Ukraine sudah ditinggal sudah ketahuan gak diberi bantuan sekarang lari ke Timur Tengah secara politik global secara ekonomi global itu lagi berkutakan susah diterka nanti main banting-bantingan juga kita nggak ngerti tapi arahnya kemungkinan semua akan tertuju sentral ke kripto pada kuprat-kapret tunggang langgang kayak diserbu zaman penjajahan Belanda lari kuprat-kapret selamatkan diri masing-masing ini ya pada nggak tanggung jawab ini curang semua tahu-tahu ETF support yang akan dimainkan karena emas itu kan masih banyak di negara luar sana yang tidak dikontrol US termasuk di Rusia, Cina, Australia, banyak di belahan dunia lainnya. Tapi kalau ini memang untuk BTC udah disikat sama dia ya. Ini akan dijadikan tempat alat untuk selamatkan dia dari inflasi dan juga untuk menaikkan berkali lipat harta dia yang nggak akan habis dimakan 7 turunan tuh para orang-orang pintar balas dendam banyak kerugian usaha properti dan segala macam usaha perbankan pada rontok sekarang pelampiasannya dengan mudah tinggal sembur saja ya BTC tiba-tiba dijadikan 2M sudah nggak diturunkan lagi Anda mau apa Anda
jual di 1 M ya nanti tetap masuk lagi di harga 2 M ya, ditikam di 9 sama di ada. Ini bermainnya itu cara gobloknya itu aja yang gampang, gak usah ngomong tata bahasa yang rumit-rumit yang muter-muter buat apa wong, intinya ini lagi cari selamatkan diri dari keuangan kehancuran ekonomi global kok, cari cuan cari uang semua intinya kok untuk bertahan perusahaan dia, usaha dia, perut dia kok bingung amat, nggak usah pakai yang muter-muter kayak secara politik, bikin pusing aja, cari eh, selamatkan dari kebangkrutan. Itu aja gampang kok, intinya dari pokok sumber utamanya itu. Aduh maaf jadi keselak ini muncul. Aduh kacau. Aduh sebentar ya, maaf. Ini langsung kita lihat berita-berita. Kita kalau mau masuk portonya nanti ketika ada ETH akan di approve ya, akan jadikan ETF support. Ini kan sebetulnya ETH itu bisa dikatakan sekuritas ini karena isinya orang-orang besar yang nggak akan digoncang mereka-mereka juga yang ngomong sekuritas pada investasi di ETH. Maka dari itu pemenangnya dia juga. Nanti kalau ETH ini akan jadikan ETF akan terbang juga ini, hati-hati ya, nanti altcoin akan terseret juga kalau SRP nanti dulu ya. Ada berita yang mengejutkan juga ini, mengejutkan SRP itu ya. Saya nggak ngepat, memang kenaikan setiap bull market nggak banyak ini, nggak kayak Cardano sampai harganya 43.000. Matic juga itu memang sumber kasus. Kacau ya. Langsung lo Shiba, lo Shiba juga ngos-ngosan Shiba, yang gimana Dracula pada sangkut di sana, Anda masuk ya dimakan Dracula ataupun barongan ya. Kita cari pinter aja market-market yang masih kecil. Ini Kaspa ini saya perhatikan udah lama itu nggak pernah saya bahas karena naik terus, tunggu turun. Kalau ada bandingan boleh itu masuk Kaspa ini ya, kapasmu. Oke, langsung kita masuk ke berita yang betul-betul menjengkelkan ini. Jupiter ini, Jupiter airdrop keuntungan 1 juta US dollar itu bagi trader. Bagaimana nasib token Jupiter selanjutnya? Ini tapi udah turun ke banting, ini waktunya masuk Jupiter itu saya rasa, karena ini bisa untuk jangka panjang kalau ini selamat ya, kalau manajemennya benar, karena ini termasuk berbasis cek ya kayak Uniswap ataupun pakai swap, jadi bukan meme coin. Daripada kita masuk koin-koin yang nggak jelas ya, masuk ini yang punya project real kayak Jupiter. Tapi untuk 5 tahun ke depan mungkin bisa ratusan ribu, kalau sekarang masih harga masih murah. Juga termasuk untuk invest long, ARB, OP itu ya, karena project yang jelas daripada project meme coin yang jual mimpi, kentut belaka omong kosong. Mending koin-koin yang jelas. Kalau yang belum tahu koinnya, masuk di koin-koin exchange, ada TKO, ada KuCoin, ada Lbank. Itu Lbank naik tinggi tuh kalau ketika bull market, ya pasti ada usahanya real. Ya ini ada skandal lagi nih, wah dan kacau balu nggak karuan. Bagaimana urusannya ini kok skandal mulu nih? Nih Anda baca sendiri, skandal tersembunyi di balik pembatalan investasi Jupiter pada produk SRP. Ada apa SRP nih? Ya XRP kok dijauhin sama orang-orang. Waduh, ini terbaru nih ya, hari ini ya tanggal 18 ya. Dunia kripto kembali dikejutkan dengan langkah mengejutkan dari Jupiter Asset Management yang membatalkan investasinya pada produk exchange trend ETF Ripple SRP. Keputusan ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga membuka tabir ketidakpastian regulasi kripto di Eropa. Wah, nggak tahu juga pembatalan mendadak oleh tim kepatuhan Jupiter. Jupiter Asset Management melalui tim kepatuhannya secara tiba-tiba membatalkan pembelian ETF Ripple SRP yang telah mereka lakukan. Keputusan ini diambil setelah tim kepatuhan menemukan bahwa investasi tersebut bertentangan dengan regulasi di Irlandia. Ya, investasi awal yang dilakukan Jupiter pada produk 21 series Ripple SRP ETP ya, bukan ETF ya, mencapai lebih dari 2 juta US dollar. Namun karena pembatalan ini Jupiter mengalami kerugian sebesar 834 US dollar. 834 US dollar. Kejadian ini menyoroti ya kompleksitas dan ketidakpastian regulasi yang mengelilingi investasi kripto di berbagai jurisdiksi. Pokoknya nggak saya baca semua ini. Pokoknya Jupiter ini dampak lebih luas mengenai kripto. Pokoknya
Meskipun CEO Ripple Brent Garlinghouse optimis tentang persetujuan lebih banyak ETF kripto di masa depan, kasus Jupiter menunjukkan bahwa jalan menuju adopsi luas masih penuh dengan hambatan regulasi. Industri kripto perlu menavigasi dengan hati-hati dalam lingkungan yang terus berubah ini. Ya pokoknya Anda kalau untuk Jupiter untuk jangka panjang saya rasa nggak masalah. Untuk koin WLT lagi terbang ya jangan Anda masuk. Nanti kalau turun Anda sikat. Ya tapi ini juga banyak regulasi yang menggegerkan dunia ini. Jadi keuangan kripto ini sekarang maksudnya ekonomi global itu arahnya sekarang akan condong masuk ke kripto. Mereka untuk selamatkan semua aset-aset dia dari inflasi dan kengerian yang akan terjadi di masa mendatang itu sudah dari sekarang sudah mulai masuk ke kripto, bahkan emas pun tinggalkan ya pada masuk kripto, saham pun demikian. Akhirnya apa? Kecemburuan US ini ekonomi yang akan mengarah ke kripto dah tercium. Akhirnya ini dari pihak US sendiri sekarang ini kelihatannya lagi mau nyerang stablecoin Tether ini bahaya juga. Aduh ini kita simak bersama ini. JP Morgan Tether dalam pengawasan regulator AS ya. Waduh ini terbaru ini bahaya juga ini JP Morgan. Ya nggak ngerti ini. Ini Tether juga mau diserang juga. Tether ya stablecoin terbesar di dunia tengah menghadapi tantangan regulasi dan resiko dari berbagai otoritas dan jurisdiksi yang berupaya menerapkan lebih banyak transparansi dan kepatuhan pada stablecoin ya. Ketergantungan Tether pada pasar Amerika dan peraturan yang tertunda membuat stablecoin ini rentan. Ya pokoknya ada baiknya juga secara di regulator. Jadi Tether juga harus transparan, nggak main cetak-cetak saja. Semua itu ada plus minusnya ya. Kalau tujuannya US itu betul karena ini Tether ini sebagai stablecoin terbesar ya, itu nanti semua akan banyak juga yang akan menggunakan Tether untuk sebagai jembatan untuk membeli koin-koin. Jangan sampai nanti stablecoin ini jadi kayak Terra Luna kan, yang dimaksud seperti itu. Memang ada positifnya juga. Semua yang diminta dari US regulator itu transparan, memang bagus arahnya ya, jadi nggak jadi soal menurut saya. Yang penting Tether sekarang lagi diawasi US. Regulator AS dapat mempengaruhi penggunaan Tether di luar negeri ya. Pokoknya sekali ini semua diregulasi, ditata yang benar dengan transparan, saya rasa akan lebih baik dan akan menambah semangat para investor, nggak ketakutan masuk kripto. Jadi udah ketahuan arahnya nanti ekonomi akan condong ke kripto. Kalau menurut saya saatnya yang tepat untuk masuk kripto sekarang ini untuk sampai di TP di akhir tahun. Kalau ada penurunan pun nanti harus cepat serok kembali karena kelihatan tidak akan dibanting dalam ya. Udah kelihatan kebaca di situ. Waduh ini bagaimana ini dalam laporan riset terbaru analis JP Morgan JPM menyoroti sejauh mana otoritas Amerika dapat mengendalikan Tether, penerbit stablecoin USDT ini yang banyak digunakan meskipun Tether berstatus sebagai entitas non AS, kantor pengawas aset luar negeri OVAC, sebuah unit yang dari Departemen Keuangan AS memiliki pengaruh atas operasinya yang berdampak pada penggunaan offshore apa ini angel teman offshore dan kepatuhan terhadap peraturan. Analis yang dipimpin oleh Nicholas, aduh pokoknya memperingatkan ya bahwa peraturan stablecoin yang akan datang kemungkinan akan memberikan tekanan tidak langsung pada Tether, mengurangi daya tariknya dibandingkan dengan stablecoin yang menunjukkan transparansi dan kepatuhan yang lebih besar terhadap standar peraturan baru seperti Know Your Customer, KYC, dan anti money laundering ya. Ya mungkin ini benar ML ini lebih baik seperti itu menurut saya. Jadi jelas Tether harus transparan. Kalau enggak dengar-dengar US juga akan membuat stablecoin ya, bisa saja Cardano aja mau bikin ya. Ya pokoknya ini suatu tatanan yang lebih bagus. Mohon maaf ngomongnya Grey Sultan juga bodo amat, gua pikirin ya, nggak usah edit-edit bikin capek aja ya. Pokoknya apa adanya aja, salah ya salah itu aja, gampang ya. Yang penting intinya maknanya kan Anda tahu. Kalau masalah ngomong yang betul tapi bahasa
tata bahasa yang tinggi Anda belum tentu tahu, bikin malah tambah pusing lagi. Kacau, kacau. Sekarang kita lihat berita selanjutnya, karena ini dalam sesi berita. Ya ini yang suka di chat AI ya, terutama WLT Coin itu bagus ya, itu bagus. Tapi tetapi ini akan dibatasi kandidat politik apa dampaknya. Jadi chat chat AI ini dibatasi untuk kandidat politik. Memang sebetulnya banyak sekali yang memang negara-negara yang punya AI tersendiri dan akan menjebol privasi, makanya masih dalam pengawasan semua. Dan nanti bubble juga, banyak yang meme coin aja bikin AI apaan, AI tai. Kacau. Jadi yang jelas yang punya project yang bagus, dan Anda harus cerdas mencari koin-koin AI itu ya. Di situ ada fintech pun dicibir sama Vitalik ya. Kalau WLT Coin memang awal-awal sebelum launching pun saya udah gembar-gembarkan ini bagus ya. Tapi kena banyak cekal di negara-negara juga, katanya menerobos privasi kenegaraan tuh gimana ya. Yang namanya AI ini ya, ya itulah yang namanya juga begitu ya. Ya bikin apa yang namanya keterbukaan semua. Ya ini chatbot chatbot AI ini bikin kisruh juga ya, privasi pada kejebol juga ya. Akhirnya ya jelas suatu negara nggak mau kerahasiaannya akan terbongkar keluar melalui AI ini, ya nggak mata-mata. Akhirnya ya masih terjadi perdebatan sengit. Tapi memang dalam kehidupan teknologi ini juga memang membutuhkan AI. Nanti juga Google bikin AI, Polygon bikin AI. Itu Kak, WLD itu yang dari ini ya, dari OP itu ya. Wah, mantap juga ini. Ya, OP itu bisa untuk di long invest ya. Kandidat politik di Amerika Serikat tidak akan dapat menggunakan chatbot AI. Waduh, bagaimana kok bisa begitu? Untuk menjawab pertanyaan selama kampanye. Jadi kampanye nggak boleh ya untuk pakai AI. Ya, mungkin hanya kebijakan untuk pemilu saja mungkin ya. Di situ mengenai AI. Ini udah panjang, udah banyak saya beritakan hari ini. Memang ini untuk sesi berita-berita mengenai Tether yang juga akan dikena regulator AS. Kelihatannya sudah mulai arahnya semakin Tether ini kan terbesar, akhirnya kan disorot juga, harus transparan. Itu akan lebih baik juga, menurut saya akan lebih bagus supaya nanti transparan, akan menarik juga dari investasi. Investor-investor itu akan tidak ragu lagi ya kalau dia menyimpan uangnya melalui Tether, karena ini nggak main-main, institusi masuk ETF itu nggak main-main. Jadi saya rasa regulator ini suatu kebaikan menurut saya untuk lebih transparan. Jangan asal-asalan kayak dulu terlalunya FTX itu akan bobrok seperti itu ya. Harus jelas ya, nggak main-main. Saya rasa cukup, udah panjang lebar sesi berita ini untuk nambah semangat Anda. Gimana PP? Wah, terbang ya, udah mulai naik lagi, ngaceng lagi ya. Itu PP itu kan koin-koin meme yang mudah-mudahan receh, mudah-mudahan jadi RP1 pada cuan kayak di situ, nanti bisa untuk beli BTC ETH, maksud saya seperti itu. Ya, nanti kalau udah cuan di PP kemudian punya BTC ETH ya, ke depan saya nggak akan mau lagi bahas-bahas meme coin ya. Bahaya meme coin dibahas nanti kalau pas jadi beneran, kalau enggak mampus saya. Ya, mungkin cukup. Mohon maaf yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kelepotan kayak apa, ngadal buntungan saja. Yang namanya orang tempatnya salah ya biasalah, kelepotan nggak jadi soal. Cuek bebek apa adanya aja. Yang namanya manusia nggak sempurna. Yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Tentunya yang belum subscribe, sudah untuk subscribe. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.